mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan memang lezat hingga keduanya tapi lupa, sesungguhnya ia bagai binatang. saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bab 35, Sujudlah kepada Allah. 3 hari berlalu sejak Madam Ekaterina membeberkan semua rahasia Linor. Sejak itu, Linor bergulat dengan batin dan jiwanya sendiri. Pikirannya masih menginginkan dirinya menjadi orang Yahudi, bahkan menjadi agen Zionis. Darahnya sesungguhnya memang bukan darah Yahudi. Tetapi tidak ada yang tahu itu, kecuali Madam Ekaterina yang selama ini ia anggap sebagai ibu kandungnya. Bahkan Ben Solomon atasannya yang sangat membanggakan dirinya sebagai gadis Yahudi tulen yang berprestasi sebagai Zionis Israel. Ben Solomon sampai menginginkan agar dirinya nanti menikah dengan putra sulungnya yang kini menjadi tentara Israel dan bertugas di daratan Sinai, tepatnya di perbatasan Gaza. Akan tetapi, nuraninya yang paling dalam mengingkari segala yang ia pikirkan. Nuraninya terus mengajaknya untuk menjadi anak perempuan yang mengandung dan melahirkannya, yaitu menjadi perempuan Palestina. Sebab dia adalah keturunan orang Palestina yang tulen. Darah yang mengalir dalam tubuhnya sesungguhnya adalah darah Palestina. Dan perempuan yang menjadi sebab dirinya hadir di dunia adalah Salma Abdul Aziz, perempuan Palestina. Dan wajah perempuan Palestina itu begitu mirip dirinya. Wajah Salma Abdul Aziz, ibu kandungnya, begitu mirip dirinya. Air mata Linor meleleh setiap kali mengingat wajah itu, dan setiap kali mengingat kematiannya yang tragis dan menyedihkan. Sejak ada di Ukraina, Linor tidak melakukan kontak dengan markas agen di Moskow. Ia masih bergulat dengan dirinya sendiri. Linor tahu bahwa telah ada peristiwa besar di Moskow lewat siaran televisi. Linor tahu para agen Zionis di Rusia dan di Eropa Timur kini sedang mencari dirinya. Sebab kesalahan itu ada pada dirinya. Mereka pasti menyalahkan dirinya kenapa sampai tidak tahu bahwa di jam yang sama dengan rencana peledakan, Ayas ada acara siaran live. Mereka juga pasti menyalahkan dirinya. Kenapa tas ransel berisi bahan peledak itu tidak ditemukan di kamar Ayas? Linor sendiri tidak tahu kenapa bisa gagal. Sebenarnya ia sendiri penasaran. Bagaimana tas ransel itu tidak ditemukan di kamar Ayas? Apakah Ayas mengetahui ada benda aneh di kamarnya dan membuangnya? Atau para polisi itu yang bodoh yang tidak bisa menemukan tas Ayas di bawah kolong tempat tidur Ayas? Ia jarang gagal, tapi kali ini gagal. Biasanya ia sangat sedih ketika gagal. Kali ini justru ia agak bahagia ketika gagal. Bahagia karena Ayas tidak jadi celaka karena perbuatannya. Linor memprediksi 1 minggu ke depan keberadaannya akan diketahui oleh Ben Solomon. Maka ia harus melakukan sesuatu kalau memang tidak ingin lagi bergabung dengan agen Zionis. Linor memerlukan 1 hari lagi untuk berpikir. Ia masih bimbang antara tetap hidup beridentitas Yahudi meskipun sesungguhnya dirinya bukan Yahudi, atau meninggalkan identitas Yahudi yang melekat pada dirinya selama ini dan bergabung dengan ibu kandungnya, yaitu menjadi perempuan Palestina. Siang itu, sebelum makan siang, Linor masuk ke kamar Madam Ekaterina. Diam-diam dan tanpa mengutuk pintu seperti biasanya. Ia sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin memasuki kamar orang yang selama ini ia anggap sebagai ibu kandungnya itu. Ia hanya ingin membuka almari besar dan mengambil buku dari koper tua milik Madam Ekaterina. Buku yang dipegang oleh Madam Ekaterina ketika memperlihatkan foto Salma Abdul Aziz yang mirip dirinya. Ia berharap dari buku itu ia mendapatkan informasi lebih tentang ibu kandungnya. Selama menyelinap masuk, ia berharap ibunya sedang tidur. Ternyata dugaannya meleset. Ia melihat Madam Ekaterina sedang tersungkur sujud di atas selembar kain. Linor kaget bukan kepalang. Madam Ekaterina melakukan ritual ibadah seperti orang-orang Islam. Linor sendiri mematung di tempatnya. Kakinya seperti terpajang di atas lantai, tidak bisa digerakkan. Madam Ekaterina kini duduk dengan khusyuk. Kedua matanya tertuju ke tempat sujud. Tangan kanannya memberi isyarat dengan mengacungkan jari telunjuknya. Bibirnya bergetar melafalkan tahyid dan syahadat. Beberapa detik kemudian,
Madam Ekaterina menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam. Linor masih berdiri mematung di depan pintu. Selain kaget, ia dicekam berbagai perasaan yang menyerang kesadarannya. Ada perasaan marah dan cemburu, seolah ia belum rela melihat Madam Ekaterina melakukan ritual ibadah seperti orang Islam. Juga ada perasaan penasaran, apakah orang yang selama ini ia anggap sebagai ibunya sendiri ini masih dalam taraf coba-coba, atau telah benar-benar menjadi penganut Islam? Kalau benar telah menjadi penganut Islam, sejak kapan itu terjadi? Ada juga perasaan yang aneh yang tiba-tiba menyusup di dalam dadanya, yaitu perasaan haru. Ia yakin ibu kandungnya adalah seorang penganut Islam, dan Madam Ekaterina melakukan ritual ibadah orang Islam itu mungkin karena rasa sayang dan cintanya kepada ibu kandungnya. Alangkah kuat ikatan persahabatan keduanya. Selesai sholat, Madam Ekaterina membaca zikir, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Dengan mata meleleh, Madam Ekaterina meminta kepada Allah agar menurunkan hidayah kepada orang yang sangat disayangnya, yaitu Linor. Ia menangis kepada Allah agar Linor dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang muslimah seperti ibu kandungnya. Madam Ekaterina merasa hanya dengan kekuatan doa, ia bisa berikhtiar. Hanya kepada Allah ia mengadu dan memohon pertolongan. Sesaat lamanya Madam Ekaterina menangis terseduh-seduh, dan Linor tetap tidak beranjak dari tempatnya. Mendengar tangis Madam Ekaterina, Linor merasa ada sesuatu yang menyusup halus ke dalam nuraninya. Entah kenapa, ia tiba-tiba dicekam rasa haru. Matanya lalu berkaca-kaca, dan air matanya tak kuasa ia tahan. Akhirnya meleleh dan tumpah. Selesai menangis kepada Allah, Madam Ekaterina berdiri dan membalikkan tubuhnya. Alangkah terkejutnya Madam Ekaterina ketika melihat Linor berdiri mematung dengan air mata yang meleleh. "Kau lihat aku sholat, anakku?" tanya Madam Ekaterina dengan suara parau dan tubuh yang bergetar. Linor menganggukkan kepala. "Memang sudah saatnya kau mengetahuinya. Kini kau sudah tahu bahwa aku adalah seorang muslimah. Aku menanggalkan agama Yahudiku dan sudah menjadi pengikut Nabi paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. "Sejak kapan Mama berpindah agama?" tanya Linor dengan dada bergetar. "Sudah lama, kira-kira 1 tahun sebelum Eber meninggal dunia." "Apakah dia tahu kalau Mama sudah menjadi seorang penganut Islam?" "Tentu saja tidak. Dia tidak boleh tahu. Mama menyembunyikan keislaman Mama darinya. Kalau dia tahu, mungkin Mama lebih dahulu meninggal dunia, dan Mama tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan sejarah ibu kandungmu yang sebenarnya." "Kenapa Mama memilih memeluk Islam?" "Bacalah riwayat Maryam Jamilah. Kira-kira penyebab keislaman Mama hampir sama dengan Maryam Jamilah." "Siapa itu Maryam Jamilah?" "Kau telah mendapat pendidikan untuk menelusuri data seorang sampai ke akar-akarnya. Tidak susah bagimu untuk mengetahui siapa Maryam Jamilah. Mama tidak perlu menjelaskannya kepadamu." "Baiklah, Linor akan mencari data perempuan itu." "Apakah kau marah Mama masuk Islam?" "Linor tidak tahu, Mama. Linor akan mencari tahu kenapa Maryam Jamilah masuk Islam. Baru Linor akan berpikir lebih baik, apakah keputusan Mama itu masuk akal ataukah tidak." "Ketahuilah Linor, Salma Abdul Aziz, ibu kandungmu adalah seorang muslim. Apa kau tidak tertarik mengikuti jejak ibu kandungmu?" "Linor tidak tahu, Mama." "Sungguh akan lengkap kebahagiaan Mama jika kau mengikuti jejak ibu kandungmu. Mama yakin jika ibu kandungmu masih hidup dan kau diasuh oleh ibu kandungmu, kemungkinan besar kau akan menjadi seorang muslimah yang tangguh. Tuhan pasti punya rencana untuk Linor, sehingga Linor kehilangan ibu kandung sejak kecil. Terus terang, saat ini Linor sedang di persimpangan jalan. Berilah kesempatan bagi Linor untuk berpikir. Dan Linor minta Mama tidak usah bersedih atau merasa berdosa jika ternyata Linor tidak mengikuti jalan hidup Mama atau jalan hidup ibu kandung Linor." Sejak saat itu, Linor rajin membaca informasi tentang Islam di internet. Ia juga terus mencari data dalam versi yang berbeda tentang Palestina. Ia membaca artikel-artikel tentang Palestina yang ditulis oleh sarjana muslim, tidak terbatas pada doktrin yang ditanamkan oleh sekte Yahudi yang sangat radikal.
Linor akhirnya mendapatkan data yang lengkap tentang Maryam Jamila. Ia membaca dengan detail kenapa ia memilih Islam dan meninggalkan agama Yahudinya. Linor tidak hanya membaca biografi Maryam Jamila, ia juga membaca biografi para ilmuwan dan pemikir yang memeluk Islam justru di puncak karir ilmiah mereka. Dan yang paling menarik baginya adalah pengalaman seorang Yvonne Redley, wartawan Sunday Express, koran terbitan Inggris. Yvonne Redley pada bulan September 2001 diseludupkan dari Pakistan ke perbatasan Afghanistan untuk melakukan tugas jurnalistik. Ia menuturkan pengalamannya di Afghanistan saat ditangkap Taliban yang justru membuatnya masuk Islam, bahkan menyebutnya sebagai keluarga terbesar dan terbaik di dunia. Yvonne ternyata mendapatkan kesan yang berbeda tentang orang Islam yang selama ini dituding sebagai sumber kekacauan oleh Amerika. Yvonne menemukan penghormatan yang tulus dari orang-orang Taliban yang menahannya, yang awalnya ia sudah berburuk sangka pasti akan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ternyata kenyataan yang dialaminya sungguh berbeda dari purba sangkanya. Di tempat lain, Yvonne mengakui Islam sangat memuliakan perempuan, jauh dari anggapan yang dipublikasikan di dunia barat yang mencitrakan Islam sebagai agama yang menindas kaum perempuan. Linor mendapatkan keterangan yang indah tentang Islam, tetapi Linor seperti biasa, ia tidak mau mempercayainya begitu saja. Ia bahkan tidak akan percaya begitu saja kepada objektivitas wartawan kelas dunia. Linor memutuskan untuk mempelajari sendiri ajaran Islam, baru nanti ia bisa memutuskan langkah hidupnya. Keputusannya untuk mengkaji Islam membuatnya harus memutus rantai komunikasi dengan para agen Zionis. Jika tidak, nyawanya dan nyawa Madam Ekaterina berada di ujung tanduk, bisa melayang kapan saja. Ia akan terus diburu oleh agen Mossad sampai ujung dunia. Maka suatu hari, ia menyamar dan duduk di sebuah kawasan paling ramai di kota Kiev. Linor mencari seorang yang ia anggap paling mirip dengan dirinya, atau paling tidak mendekati serupa dengan ciri-ciri fisiknya. Hari pertama, ia tidak mendapatkan targetnya. Juga pada hari kedua. Pada hari ketiga, ia menemukan targetnya, seorang gadis yang kelihatannya masih berada di bangku kuliah. Linor mengikuti gadis itu diam-diam sampai ia masuk ke dalam apartemennya di pinggir kota Kiev. Dengan kesabaran yang luar biasa, Linor menunggu gadis itu sampai keluar lagi dari apartemennya. Ia terus mengikutinya. Gadis itu ternyata bekerja di sebuah toko sepatu sebagai penjaga toko. Linor terus mengawasi sampai akhirnya tahu aktivitas harian gadis itu. Nalurinya sebagai agen rahasia Mossad masih tertanam kuat. Demikian juga jiwa kejamnya. Akhirnya pada suatu senja, saat gadis itu berjalan sendirian di sebuah jalan sepi dekat toko sepatunya, Linor melumpuhkan gadis itu dengan cepat, lalu memasukkan ke dalam mobil sedan yang ia sewa dengan cepat dan tenang. Linor membawa gadis itu ke sebuah villa yang ia sewa di tepi sungai. Setelah mengambil segala identitas gadis itu, dan setelah mengganti pakaian gadis itu dengan pakaian yang biasa ia pakai kalau rapat dengan Ben Solomon, Linor menembak gadis itu dengan 3 tembakan. 2 di dada dan 1 di keningnya. Linor menembaknya dari jarak 6 meter. Gadis itu tergeletak begitu saja di lantai ruang tengah villa itu. Linor lalu meletakkan barang-barangnya termasuk 2 paspornya di salah satu kamar villa itu. Linor telah merencanakan operasinya itu dengan sangat detail, dan ia meninggalkan villa itu tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Hari berikutnya, beberapa media nasional Ukraina memberitakan tewasnya seorang gadis muda berkebangsaan Rusia bernama Linor di sebuah villa di tepi sungai. Motif pembunuhan belum bisa dipastikan oleh pihak kepolisian. Hanya saja, pihak kepolisian menduga bahwa gadis itu adalah seorang pelacur kelas atas. Setelah melakukan operasi itu, ia menemui Madam Ekaterina dan mohon pamit untuk mengkaji Islam lebih dalam. Untuk itu, ia akan pergi ke Berlin. Dari data yang ia peroleh di internet, ada komunitas muslim yang cukup kuat di Jerman, termasuk di kota Berlin. Madam Ekaterina memberinya sebuah nama untuk dikunjungi, sebuah keluarga Turki Syria yang sudah lama menetap di Berlin. Dengan menggunakan kereta, Linor pergi meninggalkan Kiev menuju Berlin. Identitas yang ia pakai adalah identitas seorang gadis berkebangsaan Belarusia bernama Sofia Korsova. Di dalam kereta, Linor duduk di samping seorang lelaki setengah baya yang membaca koran Pravda.
Selesai membaca koran, lelaki itu tidur dengan nyenyaknya sampai mendengkur. Koran Pravda yang dipangku lelaki itu jatuh ke lantai. Linor tidak bisa menahan untuk tidak mengambil koran itu. Tanpa berpikir panjang, Linor memungut koran Pravda itu dan membacanya dengan seksama. Mulanya, ia agak kecewa bahwa koran itu sudah kadaluarsa 3 hari. Tetapi Linor tetap saja membacanya sambil mendengarkan dengkuran lelaki setengah baya itu. Di halaman 5, Linor tersentak. Ada peristiwa yang kembali mengguncang Moskow. 2 geng mafia terlibat dalam perang terbuka. Dengan kekuatan penuh, geng yang dipimpin oleh Boris Melenkov menyerang markas geng yang dipimpin oleh Vladimir Nikolayenko, yang tak lain adalah suami Olga Nikolayenko. Terjadi kekacauan di jantung kota Moskow. 6 orang tewas dalam pertikaian berdarah itu, termasuk 2 pemimpin geng tersebut. Linor tersenyum dingin, rencananya berhasil 100% kali ini. Ia membayangkan bahwa Yelena dan Bibi Margareta pasti sedang bahagia di Moskow sana. Yelena pasti merasa telah merdeka dari cengkeraman Olga Nikolayenko. Jika Yelena konsisten dengan yang diucapkannya, maka Yelena akan mulai lembaran hidup baru dan meninggalkan dunia pelacuran yang selama ini menjeratnya. Ia senang jika itu terjadi pada Yelena. Kereta terus berjalan, dan Linor mulai mengantuk. Ia meletakkan koran Pravda itu. Linor akhirnya terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi ibunya, Salma Abdul Aziz. Ibunya nampak begitu cantik, anggun dan mempesona. Sementara dirinya kusut, wajahnya bopeng menjijikkan, kulitnya penuh nanah. Dengan sabar, ibunya menuntunnya menuju sebuah telaga yang sangat jernih airnya. Telaga itu dijaga oleh orang-orang suci yang bercahaya. Ketika ia dan ibunya mendekat, seorang penjaga meminta agar Linor dijauhkan dari telaga. Ibunya sampai menangis meminta agar anaknya diizinkan disiram dengan air telaga itu agar luka-lukanya sembuh. Tetapi tetap saja, penjaga telaga itu tidak memberikan izin. Akhirnya ibu kandungnya itu berkata kepada Linor dengan berderai air mata, "Anakku, sesungguhnya yang kini menempel di tubuhmu adalah amal perbuatanmu sendiri. Kau sendiri yang harus membersihkannya dengan amal saleh. Tubuhmu akan benar-benar suci dan bersih jika kau membersihkannya minimal 5 kali sehari. Sujudlah kepada Allah 5 kali sehari, maka Allah akan menyayangimu dan melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepadamu di dunia dan di akhirat. Dan jika kau sudah bisa sujud 5 kali sehari, carilah pendamping hidup yang memiliki keteguhan iman." Setelah itu ibunya pergi. Linor terbangun dari mimpinya. Hari masih siang. Kereta melaju menyabik kabut dan sesekali bergoyang. Linor meraba wajahnya. Masih halus. Ia melihat kedua tangannya. Masih halus. Meski demikian, wajahnya nampak pucat. Ia sangat ketakutan dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Ia sungguh takut memiliki wajah dan tubuh seburuk itu. Linor terus merenungkan mimpi yang dialaminya. Mimpi itu seperti nyata. Ada satu hal yang membuat hatinya merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ibunya begitu sangat mencintai dan menyayanginya. Tangis ibunya yang penuh cinta kepada dirinya, apapun keadaan dirinya, benar-benar membuat hatinya bergetar. Entah kenapa mata Linor tiba-tiba berkaca-kaca. Ia merasakan kerinduan untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Dan karena ia tahu ibu kandungnya telah gugur dalam pembantaian Sabra dan Satila, maka air matanya semakin deras meleleh. Kereta terus berjalan menembus udara musim dingin. Rasa haru dan rindu kepada ibu kandungnya hadir begitu saja, seolah berhembus menembus dada Linor sampai relung hati yang paling dalam. Air matanya terus meleleh tanpa bisa ditahan. Kereta terus berjalan membawa 1000 kisah hidup para penumpangnya. Ada yang bahagia, ada yang sedang berduka. Ada yang dadanya dipenuhi kemantapan, ada yang hanya berisi kebimbangan. Kereta terus berjalan tak peduli apa yang sedang terjadi dalam jiwa para penumpangnya. Kereta hanya mengantarkan sampai pada stasiun tujuan. Perjalanan selanjutnya, para penumpangnya lah yang akan memutuskan.